Banyak yang nanya, gimana sih cara ngasih makan anak yang betul? Terus jawabannya pasti berikan gizi seimbang. Tapi apa ya gizi seimbang itu ya? Nah, ini definisi gizi seimbang itu bisa beda-beda, Mbak, tergantung usia sang anak. Anak remaja itu tentunya berbeda-beda definisi gizi seimbang. Secara umum, Mbak, gizi seimbang untuk anak itu semakin kecil sang anak, maka kebutuhan kalori dan protein juga lemak itu lebih besar per kilogram berat badannya dibandingkan dengan anak yang lebih besar. Contoh, Mbak, misalkan seorang anak usia 1 tahun, kebutuhan kalorinya itu sekitar 100 kilokalori per kilo per hari. Sedangkan kalau anak yang usianya misalkan 16 atau 18 tahun, mungkin dia hanya butuh kalau anak perempuan 40 sampai 50 kalori per kilogram berat badannya. Jadi mungkin hanya separuh dari anak yang lebih kecil ya. Kenapa? Karena anak yang lebih kecil dia butuh energi per kilogram berat badannya lebih besar untuk pertumbuhan, untuk tambah berat badan, untuk tambah badan. Jadi dia biasanya butuh protein per kilogram berat badannya lebih besar. Misalkan kalau anak besar 0,8 gram per kilo, Mbak, tapi kalau dia masih bayi, masih di bawah usia 2 tahun, di usia 1000 hari pertama kehidupan, mungkin dia butuh sampai dengan 2-3 gram per kilo per hari. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, nah itu kan kadang gizi seimbang tuh kalau kita orang tua, sebagai orang tua yang awam gitu ya, itu bagaimana kita tahu gizi seimbang antara yang tadi protein, karbohidrat, sayur dan sebagainya, itu yang bagus tuh, yang baik untuk anak-anak tuh yang kayak apa gizi seimbangnya, dokter? Oke, baik. Nah, ini sekarang saya fokus ngomongin anak usia 1-3 tahun mungkin ya. Dimana mungkin usia-usia ini dia sudah makan makanan keluarga seperti ayah ibunya, kemudian juga sudah ada masalah GTM, sudah bisa milih makanan sendiri. Biasanya nih usia-usia 1-3 tahun di mana orang tua pada pusing nih, mau ngasih makan apa ya anaknya ya, kayak gitu. Namanya ya, dokter? Benar. Nah, jadi intinya adalah kita tuh pengen di usia 1-3 itu apa yang dia makan itu bisa padat kalori, gizinya cukup buat pertumbuhannya. Nah, apa sih yang perlu diberikan? Nah, prinsipnya adalah kalau anak itu mau naik berat badan dan tinggi badannya, komponen utama yang mesti ada itu adalah karbo, lemak, sama protein. Itu mesti ada. Kalau nggak ada karbo, lemak, protein, maka vitamin dan mineral tidak bisa bekerja dengan baik. Vitamin dan mineral itu kerjanya adalah membantu enzim metabolisme untuk bisa tadi mencerna karbo, lemak, dan protein. Tapi kalau misalkan nih kita cuma ngasih vitamin dan mineral aja, kita cuma ngasih sayur dan buah karena banyak vitamin dan mineral, tapi karbo, lemak, dan proteinnya nggak dikasih, ya tentunya si vitamin dan mineral di sayur dan buah tidak bisa bekerja. Nah, jadi baik, tadi sudah saya sempat sebutkan sedikit, makronutrien itu adalah zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi dan zat pembangun. Artinya dia yang akan membentuk otot, membentuk sel yang rusak, mengganti sel yang rusak. Kemudian misalkan di tulang-tulang dia akan merangsang tulang bertambah. Makronutrien itu terdiri dari 3, karbohidrat, lemak, dan protein. Kalau mikronutrien itu adalah zat gizi yang dia dibutuhkan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, Mbak. Jadi makanya namanya mikro, tapi dia berfungsi untuk melengkapi fungsi dari makronutrien. Jadi kedua zat gizi ini diperlukan. Mikronutrien itu contohnya adalah vitamin dan mineral. Makronutrien tanpa mikronutrien juga tidak bisa bekerja dengan baik, begitu pula sebaliknya. Jadi makanya kedua komponen ini diperlukan oleh seorang anak untuk tambah tinggi dan bertambah berat badan.